Saudara-saudara, pada waktu saya umur 27, saya membaca satu buku ditulis oleh seorang dokter namanya Andrew Song daripada Hong Kong. Dan di dalam bukunya ada satu kalimat menyentuh hati saya. Kecuali engkau menangisi orang tertentu, engkau tidak berhak menegur dia. Wah, saya kaget. Except you pray and weep for those you reproach, that you have no right to scold others. Orang kau memarahin, kenapa begini? Salah kamu. Kalau engkau betul-betul memarahin dia, engkau nangis berdoa untuk dia, menangisi dia dulu, betul-betul membawa dia kepada Tuhan dengan cinta kasih sepenuhnya. Baru engkau berhak buka mulut mengatakan dia salah. Kalimat itu sangat mempengaruhi saya. Karena selama saya menjadi hamba Tuhan, kecuali orang yang betul-betul saya cintai, betul-betul saya memikirkan tentang hari depan dia sebaiknya, saya tidak berani tegur. Itulah Nabi. Nabi-nabi bukan mengadu. Bedanya Tuhan dengan setan adalah Tuhan menyatakan dosamu, bersedia mengampuni. Setan menyatakan dosamu, berusaha menghancurkan. Bedanya nabi yang asli dan nabi yang palsu. Nabi yang palsu menjatuhkan engkau ke dalam dosa supaya engkau sendiri dapat kutukan dari Tuhan. Tidak ada hubungan dengan dia. Dia cuci tangan. Bilaan. Nabi yang asli adalah mendoakan supaya engkau jangan jatuh di dalam dosa. Kalau engkau jatuh di dalam dosa, dialah yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Dia susah. Semua pendeta yang pintar khotbah, yang teologi hebat, yang akademis tinggi, tapi tidak ada cinta kasih, berhenti jadi hamba Tuhan. Semua orang yang pintar dan lulusan dengan makna cum laude dan sebagainya, tapi tidak mencintai jemaat, jangan jadi pendeta. Setiap orang yang menegur orang lain harus mempunyai jiwa mencintai dia. Ingatlah nabi-nabi memberi keperingatan. Tapi nabi-nabi itu begitu banyak sedih, banyak berdoa, banyak nangis bagi kamu. Mengapa orang bilang Yeremia paling mirip Yesus? Karena Yeremia adalah nabi yang ratap. Saudara baca seluruh kitab suci 66 jilid, hanya satu jilid yang disebut ratapan. The Lamentation, the Book of Lamentation, the Lamentation of Jeremiah. Biarlah kepalaku semua leleh menjadi air mata, menangisi bangsa umat yang meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, kenapakah engkau pukul anakmu dia taat, orang lain pukul dia marah? Karena anakmu tahu engkau mencintai dia lebih daripada memukul dia. Itu rahasianya. Mengapa sang ibu lebih mempengaruhi anak? Karena ibu mempunyai cinta kasih yang masuk ke dalam hati anak-anak sedalam-dalam lebih daripada bapak. Karena dia korban. Bisakah engkau dengan cinta anak, perasaan yang sama, cinta sesama manusia? Bisakah engkau dengan perhatian kepada anak, dengan perasaan yang sama, memperhatikan orang lain? Bisakah engkau dengan tangisan, dengan air mata, dengan kesusahan yang menanggung kesulitan orang lain sebelum engkau menegur orang lain? Nabi-nabi begini, sabar, belajar dari Nabi. Dan sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Apakah sabar itu rugi? Apakah sabar akhirnya itu hancur? Tidak. Sabar itu akhirnya subur. Dah sabar masuk kubur. Orang Jawa yang belum Kristen tidak tahu itu. Apalagi lu Kristen tidak tahu. Goblok. Orang yang sabar akhirnya betul-betul mendapat berkat dari Tuhan. Orang yang tunggu, puas di hadapan Tuhan, dan tidak menuduh orang lain. Terima dengan apa yang sudah Tuhan atur, dan engkau menderita dengan pimpinan Tuhan. Akhirnya Tuhan itu Maha kasih sayang. Tuhan tidak melupakan. Tuhan tidak melupakan apa yang kita tabur. Tuhan tidak melupakan apa yang kita terima. Tuhan tidak melupakan apa yang kita derita. Tuhan tidak pernah lupa apa yang dia janjikan.